kami yang sudah hadir, baik dari pihak konsultan MK maupun dari pihak media dari elektronik maupun media cetak, dalam kegiatan atau acara diskusi keberadaan inilah. Kita buat udah ada segmentasinya. Di segmen ini penanganannya perlu peningkatan. Ya. Kemudian ada lagi mungkin ada di beberapa tempat kan harus diperlebar sesuai dengan kesepakatan. Nah, inilah yang menjadi acuan di lapangan oleh ketiga pihak tadi lagi, baik oleh MK pada saat ini, pada saat kondisi sudah konstruksi ke lapangan, MK itu dia sudah bertindak sebagai supervisi lagi, supervisi dan menggaransi semua apa yang dilakukan nanti ke depannya sebagai satu memastikan bahwa semua sudah dilakukan sesuai dengan spesifikasi. Jadi spesifikasinya juga jelas, ada suatu guidance yang kita sepakati bersama. Kalau di Bina Marga itu disebutkan spesifikasi umum tahun 2018 revisi 2. Maka inilah yang harus kita patuhi bersama. Jadi sama-sama melihat spesifikasi ini. Untuk pekerjaan aspal seperti apa dia, ada divisi-divisinya gitu. Jadi inilah yang dilakukan. Nah, tentu di sini yang satu hal yang perlu dipenegasan bahwa untuk yang namanya design and build itu kita menerima output. Output itu kan di dalamnya ada lingkup kegiatan. Kita bikin contoh sederhana aja, Bapak-Bapak sekalian ya. Jadi lingkup kegiatannya misalnya jalan. Apa yang ada di jalan itu lingkup kegiatannya? Di jalan itu ada pengaspalan, ada bahu jalan, ada drainase, dan ada bangunan pelengkap rambu-rambu misalnya seperti itu ya. Inilah lingkupnya. Jadi jalan ini bisa dibayar kalau semuanya itu sudah merupakan output. Kalau tidak output, tidak dibayar. Jadi kalau mereka kerjakan aspalnya saja, walaupun sudah sekian kilometer, itu nggak bisa dibayar. Itu harus komplit dulu satu ruas itu, itulah yang disebut output. Itu baru bisa dibayar. Nah, jadi bagaimana dengan tahun 2022 yang lalu? Belum ada yang selesai outputnya, walaupun progresnya mungkin sudah mendekati 33% misalnya. Itu misalnya seperti itu. Tapi belum ada pembayaran. Karena memang belum bisa dibayar karena belum komplit. Nah, itulah salah satu ciri khas dari proyek ini yang namanya MYC, Design and Build atau rancang bangun tadi. Kayak gitu, Pak. Nah, kemudian kapan mereka dibayar? Kan gitu. Ketika ini sudah selesai, ada proses lagi. Ada proses pemeriksaan lagi. Siapa yang terlibat di situ, di pembayaran itu? Nah, ada terlibat di situ BPKP, konsultan MK-nya sendiri, kemudian pihak-pihak lain yang ditunjuk oleh Bina Marga, atau memang ya mungkin di situ juga BPKP juga. Kalau semua pihak ini sudah bertantangan menyatakan ini, baru boleh mereka kita bayar. Dan bayarnya tidak bisa, wah jalan ini selesai, ini kita bayar dulu, enggak. Kan mereka ada target, Pak. Jadi pada saat tahun yang lalu, Pak, telah dilaksanakan pekerjaan tapi belum dibayar. Iya. Di mana titik-titik kendala mereka untuk menyelesaikan ini? Apa yang paling terkendala bagi pelaksana di lapangan? Makanya nggak terpenuhi outputnya yang tadi. Ya, yang kami lihat sih sebenarnya Pak sederhana ya. Kalau dalamnya kontraktor itu kita nggak tahu persis Pak seperti apa. Tapi kalau kami dari MK melihatnya, kalau nggak bergerak itu pasti peralatan. Kalau kita cerita peralatan, ya pasti biaya itu peralatan, material kan itu Pak. Mungkin jadi itu yang terkendala Pak. Ya sekarang kan kalau misalnya materialnya kurang, peralatannya misalnya nggak memadai. Kenapa bisa nggak memadai? Sederhana kan jawabnya Pak. Tapi kan kita nggak bisa tahu persis bagaimana periuknya mereka kan. Tapi kalau yang kita lihat sederhana ya pasti itulah Pak. Ya pasti itulah kan, seperti itu. Dan ya kita ini fakta aja. Ya kan Pak Sigitonga bisa lihat kalau ada duit apa yang nggak bisa duit. Iya kan Pak, ada duitnya. Jadi kalau melanjutkannya ke tahap berikutnya bagaimana pula? Ya, yang mereka harus siap untuk itu Pak. Gitu. Makanya kita selalu dari sisi MK kita push mereka
bahkan kita beritahu Anda harus keluar sekian, ini harus diselesaikan sekian, 1 bulan itu harus selesai sekian paket gitu. Nah itu kembali ke masalah Karena agak sulit perusahaan-perusahaan sekarang ini cash flow-nya ini yang nah, susahnya kan. wah, Bapak ngerti ternyata cash flow gitu kan. Cash Nah, flow-nya itu nggak ya, bisa. jadi gini Pak, kita lanjutkan ya. Ya. Itu nanti kita diskusi lagi. Inilah yang menjadi backup data daripada sertifikat pembayaran mereka. Nah, gitu. Nah, kira-kira itulah gambaran dari tugas. Nah, ini kan kalau sudah output, kontraktor dibayar. Nah, sekarang pertanyaan kedua yang kedua tadi, kapan dibayar MK? Nah, MK dengan kontraktor itu Pak beda cara bayarnya. Iya. Kalau dari MK itu dia sistem man, sistem man bulanan. Kenapa? Itu diatur di dalam kontrak MK. Kontrak itu ada khusus untuk itu ada yang namanya syarat-syarat khusus kontrak. Itu bagian dari kontrak ya kan Pak. Di situ disebutkan di poin berapa? Poin 62 kalau nggak salah Pak. Ya.